wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas tentang doa-doa untuk orang sakit ketika kita nyambangi. Jadi Pak Yasin judulnya yang kemarin itu doa untuk orang sakit ketika kita membesuknya. Kenapa doa untuk orang sakit? Sekarang hadirin kita masuk kepada bab baru. Babnya ini hadisnya sedikit-sedikit, bahkan ada yang cuma satu bab ini. Ini bab menerangkan ucapan apa yang harus diucapkan oleh orang yang sakit yang sudah berat. Sakit wis nemen ngoten nggih. Wis kaya tipis harapannya wis kritis ngoten nika. Ini yang sakit sebagai orang mukmin masih dianjurkan untuk membaca doa ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan lantaran itu kita bisa digolongkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini hadisnya, riwayatnya hadirin. Sebuah riwayat ini apa yang dialami oleh Rasulullah dari Ibunda Aisyah, salah seorang istri beliau radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya. Kata Aisyah, suatu ketika Rasul sudah berat sakitnya. Jadi Rasul itu juga mengalami sakit hadirin, karena Rasul itu juga manusia biasa. Nah ini ketika beliau sudah berat sakitnya, beliau bersandar kepada Aisyah. Ketika itu beliau kemudian mengucapkan ini doa, Allahumma firli warhamni. Gampang doanya, dihafalna engko lek jange mati mbun apal wal khitni birafiqil a'la. Cuma niku Allahumma firli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Nggih. Artinya ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, kasih sayangi kami, dan pertemukanlah kami dengan teman-teman kami di Rafiqil A'la, surga yang paling tinggi. Nabi hadirin, Nabi niku wis dijamin swarga. Nggih. Ra mungkin dosa, ra mungkin neraka. Tapi Nabi sik ngucapno doa ini. Ya boleh awak dewi, nggih, melakno karena kita ini belum seperti Nabi, ya diwaca nggih. Allahumma firli warhamni, kayak dongane nalika duduk di antara dua sujud lho. Allahumma firli warhamni ditambah wa alhiqni birrafiqil a'la. Sakite pun kritis, pun nemen utawa wis berat, rasa-rasane konon nggih jarene wong-wong niku nggih. Wong niku lek pun ajenge mati mboten ngerti rasane, firasate niku wis krasa. Nggih. Iki lara sing pokoke wis gak kaya biasae. Makane nanti juga ketemu kita bab wasiat
Wong niku lek wis berat sakite dianjurkan untuk berwasiat. Nggih niki dihafalaken Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma ighfirli warhamni. Hafal nggih? Allahumma ighfirli warhamni ditambah wa alhiqni birrafiqil a'la. Nggih. Pertemukanlah kami dengan orang-orang soleh di surga yang paling tinggi. Nabi lho sik njaluk. Padahal masih gak dungo niki Nabi nu mesti swargane surga sing paling vipsan. Nggih. Kira-kira ya napa? Coba nggih, jawalaken. Allahumma ighfirli warhamni. Lah nek iso jane ngaji ngene iki nggawa catetan. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Nggih. Boleh dicatat di HP juga boleh. Pokoke kok diamalaken. Nggih. Ada yang ditanyakan? Lanjut nggih. Ini juga Nabi ketika beliau akan mengalami wafat. Sebuah riwayat dari Aisyah lagi, qalat. Aisyah berkata, kata Aisyah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Nggih, saya memperhatikan Rasul ketika sakit sudah menjelang wafat. Sakit sudah mau meninggal dunia. Nggih. Ketika beliau sakit yang sudah berat itu rupanya indahu qadahun. Di dekat beliau berbaring itu ada sebuah wadahnya air. Gak disebutkan di sini apa bentuknya, wadah itu apa mangkok, apa timbo, apa waskom, apa bak, pokoknya wadah nggih. Di dekatnya Nabi berbaring ketika sakit. Fihi ma'un, yang di dalam wadah itu ada airnya. Nggih. Wa huwa, kemudian Nabi yudkhilu yadahu fil qadahi. Maka beliau ngeranggeh. Apa ngeranggeh niku bahasa Indonesia nih? Meraih, nggih. Ya, ngeranggeh wadah niku terus tangannya dicelupkan, nggih. Tangannya dicelupkan dalam keadaan basah itu sumayam saku wajahu, kemudian diusapkan di mukanya. Tangannya lah makin ngoten ditiru. Nggih. Diusapkan di rumahnya sumayakulu, kemudian beliau berdoa. Ini doanya. Allahumma aini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Artinya sama, podo. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Allahumma a'inni. Nah, sing panjenengan biasa bacanya kan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati kan nggih. Nggih. Kalau ini doanya mau mati, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Pendek-pendek. Ben golek sakarat gampang. Hadirin, sekalipun demikian Rasul itu masih mengalami beban yang berat ketika mau meninggal dunia itu. Ya, kenapa? Karena Rasul meminta kepada Allah Ta'ala agar supaya umatnya besok akan mengalami sakaratul maut, sakitnya itu sudah ditanggung oleh Nabi. Tentu saja umat-umat yang patuh, yang taat, yang cinta sama Nabi. Karena itu hadirin, orang kalau cinta sama Nabi, mati ini gampang. Enten sing lagi maca Quran mati. Ya. Panjenengan seeling riyen zaman gene Bu Khofifah gadah acara itu. Ada di acara itu ada koriknya, ada yang baca Al-Qur'an. Tengah-tengah baca Quran meninggal dunia. Coba. Enak, Nabi gak ngono. Ini karena sakitnya sudah diminta oleh Nabi. Ada di Jakarta yang beberapa waktu yang lalu, belum lama masih ada videonya di WA itu ibu-ibu jamaah tahlil, yasin tahlil, imamnya itu ketika mimpin tahlil juga meninggal dunia. Wah, hadirin. Kemudian ada seorang imam yang ketika ngimami juga meninggal dunia.
Ini bolak-balik kita ceritakan. Ini mati yang dimudahkan ra lara blas ngoten niku. Mati sing gampang-gampang. Nggih. Karena sakitnya sudah diminta oleh Nabi, ditanggung oleh Nabi. Hadirin, karena itu kalau boleh kita sampaikan, mati itu macam-macam keadaannya. Ana sing mati gampang, tur enak. Ya pernah kita ceritakan itu, mati ning ngeten iki atau mati sakit ya, tapi sakitnya gampang. Panjenengan bolak-balik kula aturi nika di surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Orang kalau beriman yang betul terus istiqomah, dengan imannya itu istiqomah, maka kata Allah tatanazzalu alaihimul malaika, golek badhe meninggal para malaikat berbondong-bondong. Hadirin coba, bukan hanya satu, tidak hanya satu, malaikatnya banyak sekali. Tatanazzalu itu bahasa Arab artinya jamak. Lah malaikat-malaikat itu ada yang dari surga, ada yang dari langit. Oke. Salah satunya banyak macamnya, tapi salah satunya itu bilang yang perkataannya malaikat ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Panjenengan apal nih kok, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya apa dah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Niki ucapannya malaikat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Katanya malaikat kepada orang yang sakit, orang yang mau mati itu, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa ketika hidupnya beramal soleh, banyak bersolawat, cinta sama Nabi. Ini jiwanya tenang. Katanya malaikat, irji'i ila rabbiki, keluarlah, kembalilah kepada Tuhanmu. Semua kembali, besok kita juga kembali. Tapi macam-macam keadaannya. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan merasa puas dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Enak toh nggih? Mati enak. Niki malaikat dari surga. Ada lagi yang dari surga itu yang membawakan kafan. Kafannya ruh, bukan kafannya jasad. Jadi ruh itu juga dikafani, hadirin. Kafannya dari surga. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang baik. Nggih. Kalau orang yang jahat, ahli maksiat, ahli dosa, ya dari neraka. Bukan bentuk kafan ngono mbuh kaya apa. Wah men ku ambune ra karo-karoan jarene. Lah, ada juga yang bawa minyak wangi namanya al-hanud. Hanud. Nggih, itu minyak wangi surga. Di ruhnya tadi kemudian dikafani, dikasih surga, dibawa naik ke Rafiqil A'la sana menghadap Allah Ta'ala, melintasi langit demi langit. Coba, apa gak seneng? Setiap malaikat yang menjaga langit itu, hadirin, kagum. Iki ruhe sapa iki? Wih, kaya ngono nggih. Ini ruhnya siapa kok baunya Masya Allah semerbak? Coba hadirin, apa gak seneng wong dikonono? Sing ngono lho malaikat. Terus naik sampai Sidratil Muntaha. Sudah ketemu Allah, Allah ridho, kembalikan, dipertemukan lagi dengan jasadnya. Ketika itu jasad sudah dimasukkan di liang lahat alam barzah namanya. Makanya nanti ada proses pertanyaan malaikat itu. Orang yang kayak gini nih, malaikatnya segan, hadirin. Oleh nanya juga sopan. Bahkan kadang-kadang tidak ditanya. Lek kepengin gak ditanya malaikat, kula pun bolak-balik ngaturaken sing sregep maca surat Al-Mulk, arep turu maca riyen, nek gak ngono ya mari isya atau mari maghrib ngeten iki. Dadi engko turu wis maca. Lek berhalangan dikodok sesuk tangi turu mari subuh. Atau saurunge subuh. Al-Mulk nggih. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini malah cerita nang kono. Kembali ke sini. Jadi kalau mau meninggal, Rasul itu mengucapkan Allahumma inni ala ghumaratil maut wa sakaratil maut.
Rasulullah ndonga ngeten masa awak dhewe gak rek nggih. Ya Allah, berilah pertolongan aku dalam menghadapi sakaratul maut ini. Nggih, donga nggih ben diparingi kayak Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Hadisnya riwayat Tirmidzi yang tadi di atas itu muttafaq alaih. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang dibahas? Lanjut. Lanjut nggih. Lho entek Bapak titik-titik. Ini hadirin akan membahas tentang wasiat. Wasiat itu macam-macam. Kenapa diperintahkan? Ya lebih-lebih orang yang mau mati ini yang punya persoalan, punya banyak harta, masih gak duwe harta kudu wasiat. Nggih, gak duwe harta niku biasanya duwe hutang. Nggih. Mergo napa kok duwe hutang? Lah wong gak duwe harta kok. Dadi lek arep lapo-lapo napa meneh sing tukang kredit lho ya, hati-hati. Sing tukang nyicil. Mosok napa jenenge Bu? Magicom. Magicom lho ya nyicil model sakniki. Nggih. Panci nyicil. Kompor gas nyicil. Lah nek rong mari nyicile mati apa gak padha duwe utang. Ini kudu wasiat. Nggih. Jadi baik yang punya banyak harta maupun yang tidak punya arep mati wasiat. Hei anakku rungokno. Bapak iki, ibu iki duwe tanggungan. Kredit nek kono macam-macam lah. Ini disampaikan. Kenapa hadirin? Wong mati niku lek sing ditanggungan utang, Masya Allah beratnya setengah mati. Lek utang kita sama Allah niku Allah Maha Pengampun kalau kita mau bertaubat. Misalnya di utang poso atau apa ngoten. Tapi lek utang kepada sesama manusia, wah berat. Risikonya berat. Belum akan diterima amalnya lek utang itu. Makanya wasiat pesen, nah aja lali. Bapak, Ibu duwe tanggungan nang kono ini wasiat. Nah kalau sebaliknya banyak hartanya dia juga boleh wasiat, nggih. Misalnya setelah nanti mati segera selesaikan urusan biaya sakit dan kematianku, ngoten. Wasiatkan, nggih. Nang rumah sakit entek pirang juta, nggih. Omane gak duwe BPJS, wis mesti akeh enteke. Nggih, biayane kematian. Misal niki niku nang kubur yang bayar ya. Nggih. Nggih. Malah kubur ya wajeki. Gak dipajeki, gak dibayar, dinggok dindih. Nan lah itu ya ditumpuk, hilang. Nah, ini wasiat anaknya diwasiati. Kok jalali nggih biaya kematianku. Nah, yang pertama. Yang kedua wasiat harta. Kalau hartanya banyak kayak nanti ketemu kita riwayat itu boleh diwasiatkan untuk misalnya wakaf, untuk hibah, untuk infak segala macam. Tapi ra oleh kabeh, maksimal paling akeh cuma 1/3 dari tinggalan hartanya itu. Jadi misalnya mati punya tinggalan harta 3M misalnya, 3M paling banter yang boleh diwakafkan nilai 1M paling banter. Nggih, lek iso perhatikan anak-anaknya, ahli warisnya yang ditinggal. Kalau ahli warisnya masih sangat membutuhkan ya lek sedekah infak aja akeh-akeh. Karena lebih wajib ngurusi anaknya. Jangan sampai meninggalkan anak jadi keleleran. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan kalau wasiat itu jangan bilang gini le anaknya, misalnya lebih dari satu, anak lanang, anak wedok, itu ojo ngomong engko lek aku mari mati ojo rame-rame bondone ayah atau ibu dumen roto. Niki wasiat mboten bener. Karena menurut agama
anak lanang niku mikul. Jadi ahli waris harta warisnya dia dapat 2 bagian, sementara anak wedok cuma 1 bagian. Kenapa? Karena anak wedok itu oleh 1 bagian itu wis teke dhewe. Tek-tekne dhewe ora apa-apa. Tapi lek anak lanang itu besok punya istri, punya anak. Jadi oleh rong bagian itu ya digeragat. Jadi malah nek dipikir akeh sing anak wedok malah. Niki sing gak paham mengatakan Islam itu radil, gak bener jenenge. Jadi penting wasiatnya. Ngoten nggih? Itu diantara keterangannya sudah saya sampaikan dulu. Sekarang masuk pada riwayatnya. Hadirin, ini kayaknya sudah apa belum? Sudah ya? Belum ya? Sebuah riwayat dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainah atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya qabla minaz zina. Nggih. Ini langsung tak critakno. Suatu ketika ada seorang perempuan nggih datang kepada Nabi dalam keadaan hamil. Hamilnya sebab zina. Nggih. Jamil datang kepada Nabi dalam keadaan apa? Hamil zina itu. Kemudian dia bilang, qalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya. Nggih. Maka perempuan itu bilang, Rasul, aku terkena hukum had Rasul. Karena aku nek cara bahasanya saiki bahasa halusan kecelakaan. Aku hamil karena tidak ada ayahnya. Nggih. Maka nek cara saiki apa? Bapaknya ribut nggih. Endi sing hamili? Goleki nggih. Iku minimal kongkon bertanggung jawab. Nek cara saniki. Nabi mboten rupanya. Maka kata Nabi apa iki? Fada'a Rasulullah SAW waliyaha. Rasul perintah supaya memanggil apa? Walinya, orang tuanya. Atau apanya. Jadi sing hamil tadi itu masih punya orang tua misalnya, panggil orang tuanya. Katanya Rasul setelah dipanggil, datang kepada Nabi, dibilangi Nabi, ini anakmu yang hamil ini kamu pelihara, kamu urusi sampai nanti melahirkan. Kalau sudah melahirkan, ibunya ini atau anakmu ini bawaan ke saya. Anaknya urusono. Jadi hadirin yang jadi persoalan justru itu. Setelah itu hadirin setelah melahirkan betul dirawat oleh walinya tadi itu, kemudian dibawa kepada Nabi. Setelah dibawa Nabi bilang fasuddat alaiha siyabaha. Perempuan itu kemudian diikat dengan selendangnya, diikat terus dihad, dihukum, didera, dicambuk sampai mati hadirin. Setelah mati summa amara biha farujimat summa sholat alaiha. Maka setelah dia mati, Nabi mengajak para sahabat untuk mensolati. Ini di riwayat yang lain disebutkan sahabat Umar itu protes, Rasul, ini kan mati sebab zina, kok disolati, kok sama imamnya? Katanya Umar. Terus Nabi balas ketahuilah wahai Umar, ini orang dosa memang, tapi karena dia bertaubat dengan mengakui salahnya dan menyerahkan dirinya, maka taubat yang seperti ini namanya taubatan nasuha, taubat yang pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan, ini taubatnya perempuan ini kalau dibagi orang sak Madinah ini cukup, sakit tulusnya taubatnya itu. Jadi dia ini taubatnya bersih, diterima oleh Allah Ta'ala, sudah sama dengan tidak punya dosa. Maka aku mengajak kamu sekalian untuk mensolatinya. Oke? Ada pertanyaan? Oke, mangga Kak ke rumah aku. Ya.
Ya, Rasul suruhan sama. Kalau di sini kan ada apa petugas eksekusinya gitu. Zaman Rasul ya ndak masuk Rasul tunduk kandang dewi. Ya, Rasul suruhan. Maka beliau bilang, ikatlah dia, diikat dengan selendangnya, diikat ya, biar ya pokoknya diikat ya. Terus dihat sampai mati niku wae. Nggih, telah mati dirawat seperti pada umumnya, dimandikan oleh kaum wanita, dikafani. Nabi mengajak mensolati, diprotes oleh Umar karena Umar tidak tahu. Maka setelah dijelaskan oleh Nabi, tobatnya ini tobat yang jarang orang mau ngeten iki. Kowe nek wong kecelakaan terus hamil terus menyerahkan diri ngendi ana? Non sing ana bayine ditekek terus dibuang. Sing akeh lak ngoten nggih. Utawa lek konangan bapake muring-muring goleki endi sing hamil, ayo kon tanggung jawab. Ngoten lek sakniki nggih. Zaman Nabi justru karena sudah terlanjur ya ibunya itu yang berdosa. Ini salah nggih. Di zaman kita ini mengatakan kalau ada anak tidak punya orang tua, kemudian dikatakan anak haram gitu. Nggih napa nggih? Nggih. Anaknya ini tidak berdosa, tidak ngerti apa-apa kok dikai label anak haram. Sing haram itu wong tuane. Nggih. Tapi lek wis taubat kaya niku wau ya wis gak haram. Ngoten nggih? Nggih. Enten malih. Sudah cukup. Nek cukup kita pindah kepada berikutnya. Sudah. Ganti malih. Apa iki? Lah niki lek ana wong sakit boleh ngomong. Misalnya saya sakit gigi, saya sakit panas, boleh ngomong. Sing gak oleh niku mengeluh, ngersula. Apa maneh suudzon nang Allah taala. Jarene Allah iku Maha Pengasih, aku dikek lara kaya ngene lah. Iki suudzon gak oleh. Kula pun nate matur nggih, sakit itu kalau legowo, ikhlas, rela, ridho, diangkat 4 hal nika. Nek sembuh dikembalikan 3 hal, yang satu tidak dikembalikan. Yang tidak dikembalikan itu adalah dosanya. Jadi orang lek sakit itu diangkat dosanya, dihapus dosanya oleh Allah Ta'ala. Baik. Katanya Ibnu Mas'ud ini rawinya, sanadnya dari Ibnu Mas'ud qala dakhaltu ala Nabi sallallahu wa huwa yu'aku famasastuhu faqultu innaka latu'aku wa'kan sadidan faqala ajal ini u'aku kama yu'aku rajulani. Ngeten karepe. Ibnu Mas'ud ini suatu ketika nyambangi Kanjeng Nabi ketika Nabi sakit, tapi dereng sakit waktu meninggal, sakit panas. Ternyata ketika disambangi oleh Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud memegang tubuhnya Nabi, kakinya dipegang, panas luar biasa ternyata, panas. Maka Ibnu Mas'ud bilang, Rasul, panjenengan sangat panas sekali Rasul badannya. Nabi menjawab, iya, aku ini sakit panas. Boleh ngomong ngoten niku, seperti panasnya 2 orang. Jadi lek awake panas ngoten niku, ini 1 orang. Nah ini yang dialami Nabi ini seperti sakitnya panasnya 2 orang. Oleh ngomong ngoten niku. Nggih. Misal ditanya, sakit napa, Pak? Sakit gigi misalnya atau yang lain, boleh ngomong ngoten. Sira oleh kan sing Rasulullah gremeng nggih apa maneh suudzon nang Allah Subhanahu wa taala niku sebutin oleh. Kemudian dari Sa'id ibnu Abi Waqqas. Kalau tadi Ibnu Mas'ud, saiki Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu qala ja'ani Rasulullah sallallahu ya'uduni min waj'in astadabi fakultu balagobi matara wa ana dumalin. Nah niki wau padha. Yang pertama dia bilang, Rasul, saya ini sakit saya sudah merasa berat. Ngomong oleh nggih.
Bahkan bukan hanya ngomong ngoten, nggih. Tapi dia ndak ngersulo. Terus dia ngomong wa ana dumalin, aku ini orang kaya wae. Punya banyak harta. Terus aku ndak punya ahli waris kecuali ila ibnata ini, kecuali 2 orang anak perempuan. Nggih, anak loro wedok-wedok. Wa dzakarul hadis ini panjang hadisnya. Apakah aku boleh menghibahkan hartaku semuanya? Nah, tadi itu jawabannya. Boleh, asal kewajibannya sudah dipenuhi. Nggih. Yang pertama kewajiban tadi itu nek duwe utang beres nih. Yang kedua, selesaikan biaya sakit, rumah sakit dan biaya kematiannya. Nggih. Yang ketiga tadi sekali lagi kalau punya hutang diselesaikan, dan yang ketiga menghibahkan hartanya itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Yang 2/3 adalah untuk ahli warisnya. Ahli warisnya siapa saja? Misalnya bapak yang meninggal masih punya istri, punya anak, atau bahkan masih punya ayah bapaknya tadi itu, maka itu dapat warisan semuanya. Nanti hadirin Bapak Ibu, berapa bagian-bagian ahli waris itu ada babnya tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tasik waktunya nggih. Baik, kalau ndak anak mana hati sih? Lanjut. Sebuah riwayat dari Al-Qasim Ibnu Muhammad qalat Aisyah. Ini satu ketika Aisyah berkata, wa ra'sahu, faqala Nabi sallam bal ana wa ra'sahu. Jadi ketika itu ada orang yang bilang, aduh sakitnya kepalaku. Nggih, ada. Maka oleh Nabi diluruskan, jangan ngeluh, tapi sekedar ngomong boleh, kepalaku sakit. Tapi lek sampai mengeluh, masya Allah, nggih, loro kok kaya ngene ya, loro kok ra wis-wis ya, loro kok rombongan ya. Nah, nggih. Jarine Allah itu, ini malah nemen suwe-suwe. Jarine Allah itu Maha Sayang, Maha Kasih, Maha belas. Ini kok malah kayak gini lah, ini kok oleh. Nek sekedar ngomong nggih, tolong tukono obat untukku loro kumat oleh nggih. Ini adalah bab bolehnya seorang yang sakit mengatakan kalau dunia sakit. Baik hadirin, selanjutnya ini sakit lewis nemen. Bab talqin, ditalqin. Talqin itu dibimbing. Nggih. Al-muhtador niku orang yang sudah menjelang sakaratul maut, ditalqin dengan apa? La ilaha la ilaha illallah. Adzan tereng. Halo tes, kok itu mati rek. Jadi hadirin, talqin itu adalah bimbingan mestinya nggih. Tapi di masyarakat kita banyak yang menalkin itu mayitnya wis mati, wonge wis mati, wis dikubur baru ditalkin. Nah, ini yang kadang-kadang kita timbul salah paham. Sebuah riwayat dari sahabat Mu'ad radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, panjenengan eling-eling. Nggih. Niki bapake sing takoke gak ono nggih. Halo tes kok mati ngene rek. Halo. Sorry. Man kana akhiru kalami la ilallah dakhala jannah. Sing sapa wonge akhir ucapannya la ilallah dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Lho Pak, lah tapi lek dhek waktu uripe niku ahli dosa. Kayak ini adu doro misalnya, kayak ini ngombe, terus kayak ini apa malih sak pinunggalan itu delala mau mati dia mengucapkan la ilaha illallah, sek mati. Ada 2 kemungkinan, bisa jadi orang ini diampuni semua dosanya oleh Allah, jadi dia masuk surga, ndak atik mampir neraka. Ini haknya Allah, kita ndak boleh protes, ndak ngerti. Saporone dia juga punya kelebihan.
Nggih, dia ahli adu doro memang, ahli gaple napa gaple niku. Aku ya ora pati kena ya. Ahli ngombe, tapi dia punya banyak kebaikan, misalnya seneng ngekei wong kekurangan, seneng nolong orang dan seterusnya. Nggih. Tapi dia gak iso ninggal ngombe tadi itu. Minuman keras. Nggih. Lah maka delalah kersane Gusti Allah matine bisa ngucap la ilaha illallah niku wau itu hanya Allah. Mau langsung dimaafkan urusan Allah. Tapi juga punya ada kemungkinan tetap berlaku hisab. Kenapa? Karena rumusnya kan famayakmal misqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun yang pernah dilakukan oleh manusia itu bakal dia melihat apa akibatnya besok, hukumannya apa hisabnya. Jadi hadirin, kalau ini berlaku kepada itu ya berarti dia masuk surga tapi tidak langsung nang neraka sik. Nggih, ngentekno salah dan dosanya dibakar di neraka. Baru kalau sudah selesai, nggih, dia masuk surga. Hadirin, ada perempuan yang apa ya, penghibur apa istilahnya, perempuan yang ahli zina lan aja elek ngono to rek. Enten sing luwih elek malih, Pak. Pokoknya niku nggih. Ini suatu ketika dia banyak riwayatnya ini. Ini yang saya hafal saja. Dia dalam satu jalan merasa haus yang hebat. Karena itu dia wakilah dilepas sepatunya, diikat dengan selendangnya, terus ambil air di sumur yang dalam itu, terus dia minum. Wakilah. Ada lagi riwayat yang lain yang mengatakan dia turun ke sumur. Wallahu alam mana yang betul. Setelah dia minum seger, tiba-tiba ketemu seekor anjing yang juga sangat kehausan. Saking hausnya dia menjilat-jilat tanah ini, ya mungkin dia membayangkan bahwa itu air. Nah perempuan ini tanggap, ini dia kehausan kayak aku tadi ini. Maka perempuan kembali mengambil air lagi, anjing itu diminumi. Nah hadirin, ahli zina, lantaran melakukan itu dia dapat hidayah Allah, akhirnya dia matinya mati husnul khotimah, masuk surga. Haknya Allah. Apakah langsung? Wallahu alam. Apakah disiksa dulu? Ya, itu urusannya Allah. Bahkan ada hadirin, ini cerita dulu ya, kalau diikuti. Salah seorang sahabat Nabi itu ada yang belum pernah sholat hadirin, tapi dijamin swarga. Coba awek dhewe sing sholat urung tentu masuk, makanya banyak yang berdoa. Kok iso Pak urung sholat masuk swarga? Iya, namanya Usairin. Ya singkat kata nilai diceritakan dawa ceritane. Ini masuk Islam, masuknya pagi. Jadi sejak malam kepingin dia nunggu Nabi sedang sholat subuh. Setelah selesai subuh, waktu sudah masuk duha itu, sudah habis waktu subuh, dia ketemu Nabi. Intinya dia masuk Islam. Begitu masuk, amalan apa sih mau dikerjakan? Mau poso ya gak mungkin, wisawan sudah makan. Mau sholat ya sholat apa mau sholat. Akhirnya Nabi bilang, ini teman-teman para sahabat pada berangkat perang. Berangkat itu perang. Maka sahabat Usairin yang baru masuk Islam ini melok hadirin, wis aku ikut aja, aku akan berada di garda terdepan. Betul, dia ambil senjata ikut perang. Delalah kersane Gusti Allah, di peperangan itu dia mati, ketebas oleh orang kafir, matinya mati syahid. Dia sudah Islam kok, tapi
mati sebelum dia sholat, belum melakukan sholat mati, ini dia termasuk mati syahid yang syahid sungguhan dan dia masuk surga. Coba enak tak? Masya Allah. Mulanya mari banyak berdoa, mudah-mudahan dibaring mati husnul khotimah. Terakhir ini tadi itu sesuai dengan judulnya, lakinu mautakum, kata Nabi, talkinlah, bimbing. Talkin itu bimbinglah apa? Orang yang mau mati di antara kamu. Bimbingan apa? La ilaha illallah. Enten sing ngomong, Pak, golek keliru piye? Orang mengucap illallah wis mati, la ilah terus mati, kan artinya gak ono pangeran itu. Kemudian dia nalkinnya bukan la ilaha illallah tapi cuma Allah. Ini hadirin, insya Allah nanti kita ulangi lagi, pembahasannya panjang nih. Ada yang tetap mengucap la ilaha illallah, ada yang tadi itu Allah. Mudah-mudahan ngaji yang sedikit ini dibarengi hidayah Allah Ta'ala. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.